Sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu bagian kita. Mengapa Yeremia di dalam Ratapan 3 berkata, ayat yang ke-39 sampai dengan 41, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Saudara, setelah kita mengetahui bagian Tuhan, dan yang terpenting sebagian Tuhan ini, setelah saudara dan saya mengetahui, saudara harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga setiap kali kita mau bertanya, kita mau memberontak, kita mau menilai Tuhan, kita mau menghakimi, itu kata-kata keluar. Siapa kita? Siapa Allah kita? Maka kita tidak akan jatuh dalam dosa. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Yeremia? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Kita kerap kali juga ingin peka terhadap Tuhan, tapi sebetulnya kita harus peka terhadap dosa. Lah kok kalau kamu peka terhadap dosa, otomatis nanti peka terhadap Tuhan. Tapi kita kerap kali ngototnya apa? Peka terhadap Tuhan. Nah, padahal Allah itu kudus, suci, jadi dia tidak bisa kompromi sama dosa. Jadi kalau dosamu tidak tambah lama tambah hilang, ya kamu tidak bisa tambah dekat sama Tuhan. Nah ini kebanyakan orang Kristen ini kelirunya di situ. Maunya dekat Tuhan, tapi tidak tahu apa yang menjadi penghambatnya itu. Di dalam Yesaya dikatakan apa? Mengapa Allahmu tidak menjawab kamu? Mengapa doamu tidak didengar? Karena dosa-dosamu yang menjadi penghalang, menutupi. Jadi kalau saudara dan saya peka terhadap dosa, saudara dan saya pasti peka terhadap Tuhan. Dosa apa yang paling berat? Yang paling menghalangi supaya kita peka terhadap Tuhan? Yang menjauhkan diri. Ada 3 dosa yang besar yang setiap orang itu punya. 1, harta. 2, tahta. 3, ya bukan wanita. Yang buat laki-laki wanita, yang perempuan pria, sama aja ya toh. Jadi harta, tahta, dan nafsu ini loh yang penting ya toh. Nah, dari 3 ini yang paling besar yang mana? Nah, tiap orang beda-beda. Tapi kalau maksud saya, bagi manusia sama bagi Allah, menurut firman. Ayo, yang besar mana? Ini saya jabarkan supaya saudara nanti bisa menilai sendiri. Nafsu. Yalah. Kalau kamu mengumbar nafsumu, kamu berbuat dosa terhadap siapa? Diri sendiri. Terhadap Tuhan? Ya, tapi lebih banyak terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kalau harta, kamu jatuh karena harta, terikat harta, sehingga kasihmu terhadap Tuhan kurang. Sehingga harta bisa menjadi berhala. Ini lebih berat mana sama yang tadi? Berat yang ini, ngerti? Yang tahta nyinggung siapa? Tuhan atau dirimu? Tuhan. Dirimu tidak apa-apa. Justru kalau kamu sombong, kamu seneng kok. Dihormati orang, kamu seneng, betul? Tapi yang tidak seneng siapa? Tuhan. Semuanya. Jatuhnya setan itu siapa? Sombong. Jadi yang paling berat siapa? Kesombongan. Nah, kenapa kok kamu kerap kali mentok? Ngerti firman, tapi tidak bisa jalani. Bagaimana ya peka terhadap Tuhan? Bangun pagi, Alkitab bilang toh, bangun pagi, baca firman. Tapi kok ya tidak peka-peka? Kenapa?
Bangun pagi sudah. Lalu kamu kalau sudah bangun pagi kira-kira sebulan bilang, aku sudah bangun. Nah, sebulan loh. Lalu saya tanya, yang ngukur minta sebulan, setahun, 10 tahun itu apa? Kamu atau Tuhan? Harusnya tuh. Tapi yang netepkan, aku sudah sebulan. Jadi yang netepin kamu atau Tuhan? Sombong enggak? Waduh, ngerti. jadi ngerti saudara. Setiap pikiranmu yang menjurus kepada itu ke sombongan, itu yang menjadi penghambat satu-satunya. Kenapa? Makanya saya selalu bilang, orang kalau kepinteran itu rugi. Orang kaya sama orang pinter yang susah masuk surga. Yang paling lebih susah orang kaya tambah pinter. Wes kaya susah, pinter susah. Jadi kalau kaya pinter, tapi kenapa kok kamu kepingin kaya? Kenapa kok kamu kepingin pinter? Ayo. Sebab kalau tidak kaya tidak dihormati di dunia, dihina orang. Sombong enggak? Jadi semua jurusnya ke, tapi nyatanya kamu senang. Tambah kamu pupuk enggak? Iya. Kamu ngerti enggak? Ngerti, tapi dilakukan. Jadi kalau kita didik anak-anak, coba kalau kita ngomong sama anak-anak bilang, kamu harus jadi pintar, kaya, supaya tidak dihina. Sombong enggak? Ini loh saudara. Makanya saya kerap kali bilang gini, semua itu sia-sia ternyata Tuhan. Coba saudara baca Alkitab, saudara ngerti banyak. Tambah ngerti banyak, tambah ngalami atau tambah enggak? Harusnya. Tapi kenapa kok tambah enggak? Nyatanya Alkitab bilang, kalau kamu dekat kepadaku, maka aku, Tuhan Yesus berkata, menyatakan dirimu kepadamu. Semua orang kepingin ketemu Tuhan Yesus secara jasmani. Tapi kenapa udah ketemu? Nah karena apa? Yaitu ngerti banyak, malah dituntut banyak. Jadi tambah susah. Makanya lalu istri saya bilang, tidak usah ngerti apa-apa. Jadi tidak usah dituntut apa-apa. Rugi apa untung? Rugi. Salah lagi. Nah makanya saudara kalau tambah mengenal Tuhan, waduh, serba salah, bingung. Kita giat, salah. Kita males, salah. Aku bilang, Tuhan, itu hambamu giat. Waduh, Tuhan bilang, giat dia itu mengerjakan pekerjaanku atau melakukan kehendakku? Mengerjakan pekerjaanku. Salah. Kenapa? Karena itu memang kerjanya setan begitu. Kamu giat, didorong-dorong. Wah itu, lalu kasih pikiran pinter, lalu bilang, itu kan pekerjaan Tuhan, cari jiwa. Wah, tujuannya cari jiwa. Untuk cari jiwa butuh duit. Terus disambung lagi, kamu harus punya hikmah, bisnis. Jadi cari duit, lalu rebutan domba. Dombanya banyak supaya duitnya banyak. Lalu jadi peternakan. Betul dah? Jadi peternakan dah. Alkitab berkata apa? Domba-domba yang gemuk mendesak yang kurus. Akhirnya Tuhan
marah sama siapa? Gembala nih. Makanya saudara, Yusuf Roni pernah ngomong gini, dia itu tahu loh, ngerti, dia sendiri yang ngasih perumpamaan. Ada seorang anak Tuhan dibawa ke sana ke surga. Waktu dia pulang, disalami sama Petrus, sama rasul-rasul, wah selamat datang, selamat datang, selamat datang. Terus dia lihat ada gembala yang pulang, mati juga. Bukan disalami, dirangkul sampai puji Tuhan. Terus sahabat anak Tuhan bilang loh, Petrus, kamu kenapa sih? Kalau sama kita kok cuma salam, terima puji Tuhan, kamu masuk, selamat datang. Tapi kalau hamba Tuhan kok bawa rangkul-rangkul? Dia bilang apa? Hamba Tuhan loh, jarang yang bisa masuk. Jadi kalau ada hamba Tuhan itu bisa masuk, waduh, aku seneng. Sebab hamba Tuhan itu susah masuk. Kenapa? Sombong. Karena ngerti banyak, dituntut tidak bisa melakukan. Ngerti saudara? Ngerti? Nah kamu ini ditanyai, kamu termasuk hamba Tuhan enggak? Loh, saya kira tak tanya dewek, jawabi dewek-dewek. Kamu termasuk enggak? Jadi bakal susah enggak gue? Rasain dulu. Lah, lumayan. Jadi dek masuk tinggi, masuk neraka ya paling dalam. Saudara, dan itu bisa dilihat di waktu selama kamu di dalam dunia. Ngerti? Maka dari itu kita harus belajar seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ngerti? Dua perkara ini saudara harus sadari. Rendah hati itu yang pertama yang harus saudara potong, itu adalah keakuan. Segala sesuatu yang menjurus kepada akumu, itu harus kamu sangkali terus. Maka Tuhan Yesus pesan pada saya begini, jangan dua hal, jangan kasihan diri sendiri, jangan selalu sangkal diri. Dua hal untuk perkara itu. Sangkali dirimu. Jadi kalau kamu merasa tersinggung, itu pasti kesombongan. Kalau kamu kecewa, itu pasti kasihan diri. Kalau kamu khawatir, itu termasuk kasihan diri sendiri. Takut, termasuk. Coba bayangin saudara, sudah mbok kikis pak belum? Belum. Nah itu baik, mulai pak. Saya tak belajar mulai pak. Nah setiap orang saudara tidak bisa dituntut sebab apa? Sebab orang model saya itu hampir dikatakan orang yang waktu kecil dididik itu dengan penderitaan, kekerasan, dan jadi jongos selalu, jadi kacung jaluk, jadi kalah-kalahan. Jadi jiwa saya itu berontak terhadap orang lain, masa bodoh saya. Nah, sebetulnya itu mengasihi diri sendiri enggak? Ya, itu sombong enggak? Ya, sombongnya sampai ngentok gitu. Makanya saya tuh orang yang paling berarti, saya tanya istri saya, tidak pernah minta tolong sama orang lain. Saya terhadap ayahku sekalipun saya tidak pernah minta. Kenapa? Ya itu kesombongan ini. Sampai saya akhirnya mengalami kerugian, dididik Tuhan habis-habisan. Saya dulu makan dari hari ke hari. Istri saya itu punya warisan. Dia bilang, yang aku tak minta sama kakakku, wong aku punya hak. Bagianku tak minta. Supaya kita tidak usah menderita. Baik enggak? Hah? Itu haknya enggak?
Tapi saudara tahu apa saya kata? Kamu sudah berani kawin sama saya, mati hidup, tidak makan harus sama saya. Kalau kamu berani minta bagianmu, tak pecat. Bayangin. Bukan di pensiun, bubar. Tak cerai. Bayangin saudara. Keras saya. Padahal saya sudah peka terhadap pimpinan Tuhan, suara Tuhan. Ngerti ya? Saya sendiri tidak nyadari kalau itu sebetulnya sombongnya setengah mati. Dan akhirnya membawa apa? Penderitaan. Makan singkong. Nah ya, saya makan singkong sama dia 6 bulan. Tiap hari. Gak bisa beli beras. 6 bulan. Gara-gara sombong. Padahal sebetulnya punya. Ayo. Sekarang contohnya, ini salah satu. Makanya Tuhan bilang hari ini, bilang hari ini ajar seperti aku mau ngajar. Apa? Berjalanlah dari hari ke hari. Tapi kamu kepinginnya apa? Kamu, Tuhan bilang, kamu mau jadi apa? Mau jadi ahli Taurat? Kamu mau jadi profesor? Buat apa? Tuhan bilang. Yang penting itu hari demi hari. Nanti rencana Tuhan tergenapkan dengan sendirinya. Nah, sekarang kalau saudara gini, coba contohnya. Saudara dulu tidak punya. Kalau ada orang cerita, wah di sana gini loh, wah bunga tinggi sekarang, lumayan, sini murah. Kamu terpengaruh enggak? Ada dua, yang satu terpengaruh, oh ya Tuhan aku udah mau berkati. Itu apa? Nyalain Tuhan. Dosa namanya, kurang ajar lah. Tapi yang satu bilang apa? Cuek aja, aku enggak punya. Betul? Nah, yang benar yang mana? Yang cuek. Aku bilang malah gini, terima kasih Tuhan, aku tidak punya, jadi tidak usah pikiran. Ya dah. Seandainya kalau saya pada waktu itu punya duit, dia orang cerita gitu, ada barang murah, mau beli tidak? Salah apa benar? Nah, saudara tahu bekas jaran banyak tuh. Barang murah beli, salah enggak? Bakal kamu habis enggak? Karena barang kutuk, ngerti? Hah? Sekarang saudara saya tanya, kalau ada orang punya rumah dilelang, kecepet bayar utang, kamu tahu itu murah, kamu malah tambahi atau malah tawar? Tawar toh? Hah? Jadi orang kecepet malah kamu? Padahal Alkitab berkata setiap orang dibalas menurut pinter. Jadi kamu bakal dibalas sama Tuhan. Kayaknya aku pernah protes sama Tuhan. Tuhan gini, Tuhan aku dibeli kok mahal sih Tuhan. Jual kok mesti murah. Kok bodoh amat aku gini. Tuhan bilang, itu yang benar. Karena kamu anakku, hambaku. Kamu harus jadi berkat untuk orang lain. Saya kerap kali ditegur sama istri saya. Kamu nih loh, jual mesti kok bodoh. Rugi terus. Kalau beli mesti mahal. Saya selalu ditegur sama dia. Terus saya tanya sama Tuhan, karena diteguri jadi terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh itu mati. Betul lah? Saya terpengaruh. Akhirnya saya lapor Tuhan gini, Tuhan aku kok ya bodoh ya Tuhan. Tuhan bilang, kamu mahal tapi aku yang ngasih duit, bisa beli, atau kamu mau murah tapi kamu cari sendiri. Terus saya jawab sama dia, aku murah tapi kamu harus kerja sendiri, atau beli mahal tapi dapat dari Tuhan. Milih mana? Ya satu dapat dari Tuhan. Loh, jawabannya dia balik lagi dah. Karena apa? Karena kepengen sama enggak? Tak tahu. Salah lagi. Saudara tahu? Makanya tidak ada orang yang baik.
Maka kita harus sadar, saudara. Karena apa? Karena kita itu harus seperti Tuhan Yesus. Hidupnya Tuhan Yesus itu tidak pernah merugikan orang. Tapi dia selalu rugi. Tetapi dia selalu menjadi berkat buat orang lain. Kenapa kok begitu? Karena rencananya Bapak mau nih gitu. Jadi Tuhan Yesus selalu kalau doa apa? Di Taman Getsemani, kalau boleh. Tapi doa Tuhan Yesus ini sekarang diikuti sama anak-anaknya. Tapi ternyata kata-katanya sama, tapi tidak sama. Motivasinya lain. Nah, kau bilang, Tuhan ini aku minta ini, kalau boleh. Yang diminta oleh Tuhan itu penderitaan untuk bayar orang lain. Tapi kalau kamu demi kepuasan kamu, makanya kalau boleh. Ini saudara. Jadi kita tahu firman, tapi selalu kita pakai untuk kepentingan diri kita. Maka dari itu, seperti Pak yang tadi tanya, Pak kalau sakit bagaimana? Nuntut. Kan Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Loh, saya bilang apa? Tanya dong. Yang membiarkan kamu sakit siapa? Tuhan. Loh, yang memberi sakit iblis, tapi yang membiarkan kamu nanggung siapa? Tuhan. Kamu tanya, Tuhan dosaku apa? Sebabnya apa? Kalau memang Tuhan bilang, ya ucapkan syukur. Tahu? Paulus minta 3 kali. Tuhan bilang apa? Ucapkan syukur. Cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahan kamu, kemuliaan dan kekuatanku nyata di dalam kamu. Paulus tidak minta lagi. Kenapa? Saudara baca, Petrus itu, Paulus itu sombongnya setengah mati. Karena apa? Pinternya luar biasa. Paulus. Maka sama Tuhan dikasih duri. Itu yang paling gawat. Jiwa kita, itu yang menjadi penghalang. Sebab itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Kalau boleh lewat. Kenapa? Karena pikiran jiwanya Tuhan Yesus. Yang sampai pembuluh darahnya pecah itu bukan roh, bukan hati. Jiwa. Jiwanya itu menderita, menahan sampai pembuluh darahnya pecah. Itu jiwa. Meskipun ditulis di dalam Alkitab, hatinya. Tapi itu jiwa. Memang jiwa, bukan hati. Maka saudara harus mengerti bahwa roh menurut, tapi tubuh lemah. Yang dimaksud itu, tubuh itu pikiran. Sebab manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Binatang punya jiwa sama tubuh. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata perkara tubuh, itu Tuhan Yesus bicara perkara jiwa. Apa artinya kamu dapat isi dunia tetapi jiwamu binasa? Karena orang Kristen yang sudah percaya Yesus itu roh sama jiwanya menyatu. Jiwa sama rohnya. Kenapa saya katakan orang Kristen yang sudah percaya Yesus? Sebab ada orang Kristen yang tidak percaya. Yang apa itu orang Kristen yang tidak percaya? Yang tahu firman tapi tidak melakukan. Tuhan Yesus berkata apa? Apa gunanya kamu berteriak kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku. Saudara? Maka dari itu saudara, kita harus menyadari. Nah, untuk supaya itu firman Tuhan itu bisa masuk dan menjadi bagian kita yang kita lakukan apa? Baca firman sebanyak-banyaknya, komplit. Jangan dipilih. Mazmur, Amsal, yang ina-ina diapalin. Tapi yang imamat bilangan gak mau. Padahal itu mengajar saudara apa? Sabar, tekun, menyangkal diri. Tapi baca itu kan ngantuk. Gitu. Tapi saudara gak mau.
Sebab saudara, Tuhan itu sudah tahu engkau di dalam dunia ini tidak hanya yang enak, yang tidak enak sekalipun kamu harus alami. Sebab itu ada jangka waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Kamu umpamanya mengalahkan sifat kelemahanmu. Apa umpamanya? Marah, pemarah, gampang marah, emosi. Itu ada waktunya, saudara. Jangan saudara kira, dalam nama Yesus tak potong, bang, selesai. Kok enak? Itu kamu potong hari ini, besok muncul lagi. Betul? Tapi munculnya berapa kali? Umpamanya sehari marahnya 10, besoknya muncul. Nah, kalau munculnya 20, itu namanya sih bukan dipotong, dipupuk. Muncul jadi 9, jadi 8. Dan itu ada waktunya, saudara. Jangan dikira enggak. Nah, ada orang tanya, Pak, kita sudah berdoa, kok ternyata watak malah timbul semua. Contohnya ada peribahasa itu, sudah jatuh ditimpa tangga, malah muncul semua. Itu sebetulnya tambah baik atau tambah jelek? Nah, ngerti. Supaya tambah munculkan semua, berarti gampang dibersihkan. Tapi saudara bilang apa? Tambah kepengen jadi kudus, kok malah jadi rokok kudus. Kok malah jadi tidak karu-karuan. Loh, itu malah baik. Sebabnya apa? Kalau kamu umpamanya orang sakit, doa, mintanya langsung disembuhin tak? Tapi dibiarkan Tuhan tambah lama tambah parah. Kenapa? Nah, yang sini jawab, supaya lebih tekun. Apalagi? Lebih berharap, apalagi? Supaya imannya lebih kuat, diberi. Nah, saudara tahu, kita harus sadar. Dia bilang supaya putus asa. Kalau sudah putus asanya, nah, kenapa kok supaya harus putus asa? Sebab masih ada akunya. Loh, bolak-balik akunya. Nah, kalau sudah akunya mentok, gepeng, baru putus asa. Frustrasi, depresi, gila. Ini loh saudara, akunya ini loh. Mengapa kalau Tuhan tuh biarkan tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit? Makanya kalau orang bilang, Pak, didoain nggak tambah sakit? Aku bilang, itu benar. Loh Pak, kok tambah benar toh Pak? Kamu kok jahat amat? Aku bilang, loh, kamu sudah berdoa dong. Kamu yakin gak doamu didengar Tuhan? Pasti. Nah, kenapa kok ditambah? Karena Tuhan tahu kamu masih punya aku. Akumu apa? Kamu masih punya duit, sehingga kamu masih bisa usaha sendiri. Kamu masih punya harapan ke RRT, ke dokter profesor ahli, ya, dibikin mentok sama Tuhan. Kalau sudah mentok baru, ya wes Tuhan, terserah. Sudah selesai? Belum. Karena Alkitab berkata apa? Kamu harus setia sampai pinter. Jadi saudara tahu, semua tuntutannya Tuhan rela mati baru selesai. Nah, tapi setiap orang tidak dituntut kayak gitu. Yang belum ngerti banyak juga tidak dituntut banyak. Dan Tuhan tahu setiap orang ini punya kelemahan lain-lain. Tidak sama saudara. Kalau saudara tidak punya kelemahan mata keranjang, ya tidak dituntut mata keranjangnya. Yang paling berat setiap orang itu beda-beda. Biasanya kalau orang tidak mata keranjang, pasti mata duitan. Nah, itu tidak bisa saudara. Lah saya itu tiga-tiganya. Ini gawat. Saya ini sudah mata keranjang, mata duitan, bekas tapi lumayannya. Dan sombongnya setengah mati saya.
Saya berani ngomong terus-terangan karena istri saya tahu persis kok. Mata keranjang saya bagaimana. Saya kalau seneng sama orang ngomong sama dia kok. Jadi istri saya tahu. Makanya saya bilang hidup dengan Tuhan itu harus transparan. Saudara dan saya itu anak hamba Tuhan itu hidup di rumah kaca. Dilihat oleh semua orang. Terutama rumah tanggamu. Kenapa suamimu tidak bisa bertobat? Hah? Kenapa istrimu tidak bisa bertobat? Karena kamu tidak transparan. Munafik. Belum berbuah. Padahal untuk bagian kita dibutuhkan apa? Pengertian akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, lalu apa? Kerelaan. Lah kerelaan ini harus mengalahkan apa? Kesombongan, gengsi. Rela dihina, diejek. Kamu dipakai Tuhan. Lalu anak muda barusan dipakai. Kamu ini emosi, kamu ini kedagingan. Tersinggung enggak? Tersinggung. Dagingmu lagi muncul. Ya dah? Masih rasa tidak enak. Ya dah? Tapi pakai kamuflase halus. Pakai selubung halus. Ya Tuhan, supaya tidak nyinggung, jangan pakai aku. Tapi sebetulnya itu kesombongan enggak? Loh, saudara rela enggak dihina karena Yesus? Ketika ngomong rela loh. Tapi sakit enggak? Nah, enak enggak? Enggak enak. Nah, keliru. Kamu bisa bilang Tuhan Yesus berkata apa? Kok yang kupasang itu loh, kok kamu bilang enggak enak? Enak dan kenapa kok enak dan ringan? Karena kamu enggak nanggung sendiri. Yang nanggung kan Tuhan. Makanya saya tiap kali kalau ngomong gini, aku lakukan, kalau jadi ya kue yang dimuliakan, kalau dimaki-maki, aku yang dimaki-maki, tapi engkau janji loh, upahku 2 kali lipat. Jadi aku mesti enak terus. Jadi saya tidak pernah kesinggung. Sebab saya kerap kali ngomong sama jiwa saya. Kenapa? Karena saya mengalami bagaimana sakitnya kalau orang ditolak. Loh, ditolak kalau datang pertama kali ketemu ditolak gitu, ringan lah. Tapi kalau sudah ngelayani 3 tahun sampai berhasil terus ditolak, biar coba rasain. Selama 3 tahun tidak dikasih duit 1 sen, tidak di apa-apain. Setelah berhasil dikasih tahu begini, sekarang saya tidak butuh kamu. Coba saudara, sakitnya kayak apa? Dan pada waktu saya disuruh, saya tidak mau. Saya sudah lapor Tuhan. Dan orang itu pada waktu minta gini, bisa saya minta dilayani. Dia manggil saya Pak lagi, umurnya 75. Saya pada waktu itu umur baru berapa? 40 berapa? Pak Yusa tolong layani. Saya bilang, saya tidak ada waktu, saya masih jadi dokter, saya praktek. Nulis surat lagi, kalau Anda tidak layani, saya bunuh diri. Saya bilang, silahkan bunuh diri. Yang masuk neraka kamu, bukan saya. Bayangin saudara. Makanya saya itu lebih jahat, lebih jelek daripada kamu semua. Bayangin saudara, tidak ada kamu di sini loh, tidak ada. Kalau ada orang bilang, kalau kamu tidak layani saya bunuh diri, tidak ada satu di antara kamu bilang, silahkan bunuh diri, tidak ada. Kecuali saya, yang di sini ya dong. Saya ngomong, tanya istri, silahkan bunuh diri, yang masuk neraka kamu. Nulis surat lagi sama sopirnya. Kalau kamu besok jam 7 tidak mau datang layani saya sungguh-sungguh bunuh diri. Saya bilang, silahkan. Mau tak kirim? Tuhan ngomong, Yusa, ya Tuhan, dia besok tuh sungguh-sungguh mati loh. Nah terus saya bilang, ya mati ya biar toh. Tuhan bilang, layani. Aku nggak tahu apa-apa kok. Layani. Ya wes, tak layani saudara. 3 tahun tiap pagi, seminggu 2-3 kali saya datang sana sebelum kerja. Doain, layani. Berhasil saudara. Kredit datang, Tuhan bebaskan. Saudara bilang apa dia? Yusa, mulai hari ini aku tidak butuh kamu. Ini naik
sampai di sini saudara. Jangan saudara kira hamba Tuhan puji Tuhan. Itu sih, Mak. Itu teori, aku bilang. Naik saudara. Naik bilang, aku naiknya terhadap dia atau terhadap Tuhan? Terhadap Tuhan saya. Saya tidak marah terhadap dia. Saya bilang, Tuhan tuh lihat. 3 tahun yang lalu aku kan sudah ngomong gak mau. Kau yang maksa. Tidak hasilnya. Bayangin saudara. Gak kurang ajari luar biasa saya. Tapi saudara, aku bilang, oke om, terima kasih. Wah puji Tuhan aku bebas. Tapi sambil tapi saya mau pergi pulang gak bisa saudara. Sebabnya apa? Pantat saya kelet sama kursi. Saya naik ikut. Kursinya berat lagi. Sampai aku bilang gini, ini ada lemnya. Gak ada tuh. Geser-geser enak. Tapi demikian saya ngangkat, ikut. Tahu. 3 kali ikut tahu saya. Ya wis, berarti tidak boleh aku. Dari nongkrong 1 jam saya dikuliahi. Gantian saya di konsel dia sejam. Giliran saya diem. Setelah itu Tuhan, setelah dia bilang sudah selesai, kamu mulai besok tidak usah datang. Saya bilang oke, terima kasih. Rasanya itu setelah selesainya kapan? Setelah emosi saya habis. Loh, ada waktunya. Selama kamu emosi, dia belum selesai. Tenang, saya bilang ya sudah om. Terima kasih om. Tuhan ngomong. Jadi Tuhan mau bicara setelah emosimu reda. Jadi kalau selama kamu emosi Tuhan ini mau ngomong enggak? Selama kamu masih ngotot Tuhan ini jawab enggak? Enggak bakal. Sebab selama kamu ngotot berarti akumu masih kuat. Saudara, sebetulnya itu anunya itu cuma begitu. Bagian saudara dan saya itu cuma apa? Lepasin semua. Terima firman secara umum, lakukan bagianmu, lalu nanti dia berbicara secara khusus. Jadi rema itu yang kamu imani. Jadi umpamanya engkau ini bilang, kalau sakit bagaimana? Jangan klaim, tapi tanya dulu. Setelah periksa semua, kamu sudah nyerahin semua, terus maumu apa? Nah, kalau nanti rema sudah datang, baru imani. Jadi jangan mengimani logos. Ini kesalahan orang Kristen. Lalu kalau seneng apa-apa, wah pernah toh? Yogi Cho ngajari tumpang tangan, seneng mobil tumpang tangan, dalam nama Tuhan menjadi milikku. Nah, punya orang kok mbok. Mbok minta. Dalam nama Tuhan jadi milikku lho. Niki piye to mbok rampok. Bapakmu kaya, bapakmu berkuasa kok malah kamu gitu. Tak boleh. Saya ketemu hamba Tuhan dari Indonesia di Amerika. Dia bilang apa? Betul Pak, setelah saya khotbah. Saya dulu tuh di Semarang itu saya imani Pak, tapi tidak pernah dapat Pak. Asal ada mobil tak tumpangi, aku naik sepeda motor mbak istriku hujan-hujanan Pak. Semua hamba Tuhan pakai mobil, saya yang sepeda motoran sendiri. Hujan-hujanan, rapat hujanan, sembarang hujanan. Jadi saya diajari suruh numpangi. Lah mobilnya hamba Tuhan asal ngumpul tak tumpangi kabeh Pak. Tolong nama Yesus ini jadi milikku. Jadi gak ada satu yang saya dikasih. Sampai saya diutus sebagai misi di Amerika, enggak dapat tuh Pak. Baru di sini saya tahu. Bukan begitu Tuhan. Kamu jalankan bagianmu. Nanti kalau kamu menyenangkan hatiku, aku lihat kamu sudah mampu aku beri, aku akan berikan. Sekarang dia pakai mobil bagus saudara, ngantar saya kemana-mana. Ini loh Pak, hasil betul Pak. Jadi kita lakukan hari demi hari bagian kita. Nanti Tuhan sendiri yang menggenapkannya. 3 perkara itu saudara harus hilangkan. Dan saudara harus di dalam dirimu ada kerelaan, kesetiaan, ketaatan, ketekunan. Ini yang saudara harus bayar.
Baru sembahyang sebulan sudah bilang, sudah sebulan Pak. Loh. Bangun pagi. Bangun pagi itu saya 30 tahun yang lalu. Itu Tuhan sudah bilang, bangun pagi. Saya bangun pagi jam 5. Sekarang Tuhan bilang apa? Bangun jam 1, jam 2. Lalu jam 5-nya bangun enggak? Tetap. Biarpun saya sembahyang sampai jam 4. Tidur lagi 1 jam, jam 5 tetap bangun. Atapnya apa? Bangun jam 2, bangun jam 3. Loh, nanti jam 5 aku udah, jam 5 kan kamu yang janji. Jam 2 aku yang ingin. Ayo, piye coba. Saudara mau nurut salah? Harus nurut Tuhan, tapi genepi janjimu. Jam 4 dibangunin sembahyang. Selesai jam 5 kurang seperempat. Tidur atau nyambung? Nyambung. Daripada ketiduran. Kalau kamu sebentarlah tidur. Tidak boleh saudara. Sebab kalau kamu setia, Allahmu setia. Kamu taat, kamu dapat upah. Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau makanya gini loh. Sudahlah. Kalau kamu itu tahu firman, jangan terlalu dikutik-kutik. Firman ini berkata begini, firman itu berkata begitu. Yang mana ya yang cocok? Tidak usah kepintaran. Kalau kamu baca firman itu muncul, itu rema. Itu lakukan hari-hari itu. Sebab kalau kamu sudah baca semuanya, firman Tuhan kerap kali seolah-olah bertentangan. Yang satu berkata, mintalah maka akan diberi. Yang satu, gak usah minta, nyerah saja. Wong Alkitab berkata, sebelum kamu minta, Bapakmu sudah tahu. Buat apa kamu minta-minta? Bertentangan tak? Tidak sebetulnya. Yang satu itu tingkat anak, yang satu tingkat dewasa. Lah kamu di mana? Kalau kamu masih kanak-kanak, mintalah. Tapi jadi peminta-minta. Ngerti? Ini orang Kristen salahnya di situ. Suruh minta, lalu diklaim jadi peminta-minta. Enggak pernah dewasa. Sehingga tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Nah, sebaliknya Tuhan bilang, percaya, menyerah. Sudah menyerah, sudah dewasa, tapi jadinya apa? Masa bodoh. Salah lagi. Karena masa bodoh itu cuek. Lalu, peduli. Ya Tuhan nanti sudah waktunya yang dikasih. Lalu kamu tidak ngerjain apa-apa. Salah lagi. Kamu harus berdoa dan waspada. Berjaga dan berdoa. Itu tidak boleh masa bodoh. Sebab sewaktu-waktu Tuhan datang bicara, kamu harus kerjakan. Seperti seorang penjaga di menara. Itu yang Tuhan mau. Jadi saya mau sebelum ke Amerika, Tuhan bangunin jam 1, Tuhan bangunin jam 2. Saya bilang, buat apa sih Tuhan? Kau mau bangun-bangun nih kayak gitu? Tuhan cuma ngomong apa? Nanti kamu tahu. Ternyata saya disiapkan pergi ke Amerika. Dan ternyata di sana lalu tidak terpengaruh oleh apa? Waktu. Kenapa? Lah, tidur saya sudah kacau. Jam 1 bangun. Sembahyang sampai jam 3. Tidur lagi 2 jam, bangun lagi jam 5 sampai jam 7. Sembahyang lagi. Nanti siang tidur sebentar. Jadi kacau toh. Ternyata di Amerika sudah biasa. Di sini siang, di sana malam, saya ya bisa tidur. Siang lagi di sini malam, saya ya bisa melek. Karena sudah biasa. Sampai saya bilang, puji Tuhan, engkau tuh luar biasa. Sebelum aku ngalamin, engkau sudah siapin. Indah tak? Rahasianya di mana? Nurut, taat, semua sudah disiapkan. Saudara mau ngalami nanti penderitaan, saudara sudah diatur Tuhan. Kue nurut. Ada banjir, saudara sudah dikasih tahu. Kalau nurut. Saya belajar banyak saudara.
hanya perkara kecil. Tuhan bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab yang besar. Saya hari-hari ini saudara diganggu perkara apa? Air. Padahal di mana-mana saya berbicara firman Tuhan, air hidup, air hidup, air hidup. Itu pokok. Saya itu berapa minggu ini diganggu apa? Air terus. Rumahku bocor, kamar mandinya sampai banjir. Saya bilang, terima kasih Tuhan, talangnya mampet. Dikasih apa? Tidak ketulungan. Akhirnya talangnya malah dimampeti sekalian. Beres. Saudara tahu, tengah malam, tahu-tahu ada yang buka ledeng. Banjir seluruh ruangan atas. Bayangin. Lah yang buka itu siapa? Wong semua tidur. Dan kerannya itu tidak ada orang tahu. Pembantu saya sendiri tidak tahu kalau ada keran di situ di bawah cucian. Yang tahu cuma saya sama Semi sama. Bisa dibuka gede. Jadi banjir semuanya. Wah, sampai basah semua. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kenapa kok tidak masuk kamarnya tidur Semi? Wong pakainya kasur di bawah. Kalau di bawah kan kebanjiran kan basah semua, tidak bisa tidur. Tapi airnya kok bisa ngalirnya ke kamar mandi. Kan aneh. Aku bilang, loh, dia mau kencing, loh kok banjir. Itu Pak, ledeng bisa buka. Saya bilang, setan ini kurang ajar tenan-tenan. Ini dia mau menyatakan diri ini kurang ajar tenan. Ini yang buka siapa? Tapi saya mengucap syukur. Kalau kamu bangun rumah, dulu sudah didoakan dari permulaan. Masa tukang batu nih sama sang, ini nanti kalau ada air masuk ke kamar mandi, tidak ada toh. Kok tidak turun ke terap? Oh ini di tingkat ini, naik itu karpet semuanya. Kan bau semua. Mau ada persekutuan. Kok tidak turun ke sana? Kok dia banjir ya banjir, tapi tidak ada yang turun sana, ngalir ke kamar mandi. Anugerah loh. Nah, tukangnya masangnya itu, loh, ya miring sih miring, tapi kok jurusannya ke kamar mandi? Siapa yang ngarafnya? Maka Tuhan berkata apa? Kamu harus setia dalam perkara. Melakukan apapun, doakan. Kamu tidak akan dapat tahu. Tetapi nanti di dalam masa kesesakan, kamu akan melihat campur tangan Tuhan. Supaya saudara itu percaya bahwa tiap langkahmu diatur oleh Dia. Tidak ada yang kebetulan. Saudara tahu? Ini hidup kekristenan. Bahwa hidup dengan Tuhan itu luar biasa.